Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juah horas, juah. Apa kabar kawan-kawan Sidikalang TV dimanapun kalian berada? Sudah hadir bersama saya, seseorang yang sederhana. Saya sudah lama kenal dengan beliau. Sudah berapa tahun? Pokoknya sudah lama lah. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Perjalanan hidupnya ini, walaupun ini sederhana, perjalanan hidupnya ini nggak sederhana, dan mungkin satu atau dua titik dari langkah yang dilaluinya bisa jadi inspirasi lah bagi kita untuk menghadapi ataupun menjalani kehidupan kita masing-masing. Sudah hadir bersama saya. Aku manggil Tonga atau manggil Ustadz atau manggil Pak ini? Pak Lurah. Om. Biar agak familiar kan, terserah. Kemana enaknya? Pak aja lah ya. Gak enak Pak ya. Tonga aja lah. Mungkin karena kita di Sidikalang lah, sama-sama orang Pak juga lah. Gak apa-apa lah ya. Oke, Tonga. Sebenarnya dulu manggilnya kami Tonga Uco. Tonga Uco. Cuman kalau sekarang mungkin udah nggak banyak orang yang tahu siapa itu Tonga Uco gitu. Dan apalagi sekarang mulai sudah jadi pejabat publik. Dan kami tahu proses ke situ nggak gampang. Ada banyak lika-liku yang dilalui. Nah itu yang akan kita bahas bersama Tonga Uco. Iya Tonga. Apa kabarnya Tonga? Baik, alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Tonga? Ya masih santai-santai aja lah. Masih santai-santai ya? Kerjaan nggak gitu banyak. Oke. Cuman ada-ada aja ketika yang akan dilakukan perintah pimpinan, go gitu. Kalau untuk program rutin, ya kita paling pemberdayaan masyarakat lah. Ada PKK, ada Karang Taruna, LPM, sama Posyandu, dan kelompok tani. Jadi mungkin detailnya itu tadi sangat detail ya. Jadi sebagai seorang lurah ya. Jadi Tonga Uco ini sekarang adalah lurah Bintang Hulu ya. Bintang Hulu. Dan bisa nggak sedikit dijelaskan Tonga ya? Tonga ini dulu lahirnya di mana? Sekolahnya nggak usah detail-detail kali lah. Lalu sedikit cerita lah bagaimana akhirnya sampai jadi seorang lurah. Saya lahir di Sidikalang asli 45 tahun yang lalu ya. Wih, sudah lumayan. Tapi perasaan masih muda aja. Iya. Kelihatan juga masih muda. Macam baru kemarin aja gitu, tamat SMA, tiba-tiba sekarang anak udah SMA kelas 1 gitu. Yang paling besar. Kalau istri baru tarigan dari Medan. SD, SMP di Sidikalang. SLTA-nya di Tebing Tinggi. SMK jurusan otomotif. Jadi tamat SMP, nganggur setahun, kerja masuk hutan, ikut survei. Kalau banyak yang dengar itu RAPP namanya. RAPP. Toba Pulp Lestari. Itu anak perusahaannya namanya RAPP. Masuk hutan, kita kerja, kena badan kecil, kita jadi tukang masak. Jago masak berarti. Jago masak insya Allah. Saya domi, saya air panas. Jadi setahun nganggur, kemudian rezeki bertemu dengan mama angkat di Tebing Tinggi. Karena kita dari kecil itu kelas 2 SD ayah sudah meninggal, kelas 2 SMP ayah sudah meninggal. Cepat berarti. Jadi kita bisa dikatakan ditempa oleh alam lah bahasanya. Tamat SMP kita sudah survive sendiri. Ya itu bertemu dengan ibu angkat di Tebing Tinggi, semoga Allah merahmatinya. Disekolahkan. Setelah itu tamat SMK mulai melanglang buana lah. Kerja bengkel lah, masuk kebon. Baru dulu kita sempat ngecat bus itu di mana itu? Itu di Di Medan. Di Medan. Perusahaan Cipta Karya. Kalau kawan-kawan tahu itu Cipta Karya itu perusahaan besar membuat bus. Daerah mana itu? Dari Semaraja. Karoseri gitu ya? Iya, karoseri Cipta Karya. Itu bus-bus PMH Bintang Utara. Itu ngosok satu hari itu tangan panjang sebelah yang ngosok tiap hari gitu kan. Bus besar gitu. Itu ketika sudah tamat SMK. Iya. Jadi banyak pekerjaan sehingga berhentinya itu ketika menjadi office boy di Bank Sumut. Dulu Bank Sumut di mana dulu? Di Sidikalang. Sidikalang. Sakit di perantauan, pulang ke Sidikalang, saya sakit di Pekanbaru, kena malaria. Karena masuk hutan, sakit,
pulang ke Sidikalang, jadi office boy di Bang dulu Sul, ya? BPDSU namanya. BPDSU, ya. BPDSU dulu namanya. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 99. 99. Ya, tahun 1999 masuk di situ setahun setengah. 2001 ada pelamaran CPNS. Wis. Ah, Ini dia. nggak ada niat. Nggak ada niat. Siapa yang nyuruh coba? Embu kakaknya bapak. Cobalah katanya. Karena formasinya SMP, ijazah SMP. Walaupun saya punya ijazah SLTA, SMK, tapi yang diminta itu ijazah SMP untuk penjaga sekolah. Ya karena dorongan dari keluarga, embu itu, kakak bapak itu, ya coba gitu. Coba, kemarin tuh ada bersama sepupu juga, Jul Bengkel, mencoba berdua. Alhamdulillah saya yang lulus gitu kan, tahun 2001. Tahun 2001 ya. Itulah mulainya saya berkiprah di dunia PNS. 2001 penempatan pertama itu di Parongil. Iya. Lewat lagi namanya Gumuntur. Gumuntur. Setengah jam lagi. Itu Lay Penginuman namanya. Ya. Sebelum Sipak Nempuh Hilir. Parongil, Lay Penginuman, baru Sipak Nempuh Hilir. 1,5 tahun di sana. 1 tahun di sana. Iya. Lalu itu tahun 2001 Mas. 2001 ke 2002. Sebelum 2001 kita udah ketemu toh? 2001 Ikram di mana? Di sini. Tamat? SMP kayaknya kelas 1. Belum ketemu kita kayaknya. Belum lah kayaknya. Belum ya. Belum lah. Kawan mainnya belum apa lah. Enggak, maksudnya sering gabung di masjid dulu tahun berapa tuh? Oh, saya mulai hijrah itu 2004. 2004. Oh. 2004 2005. Oh gitu. Ketemu dengan almarhum abangnya Ikram, udah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Kemarin tuh dia juga yang ngaji kan. Sebelumnya memang ngaji belum? Pernah ngaji dulu masa-masa SD. Hanya setahun lah. Nggak hafal baca Quran. Nggak nyampe, masih Iqra aja. Berarti memang nggak ada latar belakang pendidikan agama? Nggak ada. Sebelumnya. Jadi latar belakang pendidikan agama itu ketika sudah masuk PNS, kan penjaga sekolah nih. Penjaga sekolah, kemudian alhamdulillah ada kesempatan berkiprah di dinas pendidikan. Ada saudara bertepatan di bagian umumnya nggak ada lagi laki-laki yang bisa suruh-suruh. Dinas pendidikan. Ada tutur tonga di situ, diajak tonga ujung, jadi ujung. Mau ke dinasnya, mau, kemudian tarik. Tahun 2002, 2003 saya udah dinas pendidikan. Oh gitu. Setelah masuk dinas pendidikan, saya berpikir untuk kuliah gitu. Kuliah mana terdekat di sini, STAIS lah. STAIS. Ya. Oh, tahu lulusan STAIS? STAIS 2000 SAG, SPDI. SPDI. Iya. Orang bilang untuk apa kuliah? Yang penting saya sarjana gitu kan. Nggak ada dari keluarga bapak awak, anak bapak awak sarjana, mudah-mudahan anak sarjana kan gitu kan. Jadi itulah, jadi kuliah di STAIS, tamat. Basic agamanya mungkin sedikit dari situ aja lah. Tapi nggak bisa disesuaikan di kerjaan. Oh oke. Iya, nggak bisa disesuaikan di kerjaan dengan otomatis. Harus menunggu 2 tahun. Harus 2 tahun. Iya. Jadi kalau pengalaman. Berarti dulu masih di dinas masih pakai ijazah SMP? SMP. Oh. SMP setelah naik pangkat 2 kali baru penyesuaian ke SMA. Iya, masuk ijazah SMK itu. Oke. Setelah itu berpindah-pindah tempat lah ya. Dinas pendidikan. Perindustrian. Takdirnya saya jadi ajudan wakil bupati dulu. Oh, disitulah. Iya, ajudan Pak Irwan Sapasi. Tahun 2009. Mantan ajudan. Iya. Jadi 2009 saya ajudan wakil bupati. Berapa tahun itu tuh? 2 tahun. 2 tahun ya. Disitulah awal mulanya keinginan untuk kuliah lagi keluar gitu. Dengan adanya kesempatan itu saya minta kepada Pak Irwan Sapasi, Pak saya mau sekolah, meninggalkan zona nyaman kan. Saya berpikir kalau hanya mengandalkan ijazah SMA aja, susah jadi pejabat kan gitu kan. Berarti itu belum 2 tahun setelah tamat dari STAIS ya?
Belum. Oh, belum penyesuaian ya? Belum penyesuaian. Oke. Setelah itu tahun 2009 saya jadi ajudan. Saya 2009 tamat STAIS juga. 2010, 2011 berangkat ke Bandung. LAN. Lembaga Administrasi Negara. Sekolah Tinggi Administrasi Bandung. Jadi karena saya jadi STAIS, saya hanya belajar 1,5 tahun. Kawan-kawan belajar 3,5 tahun, awak belajar 1,5 tahun. STAIS karena S1 gitu? Iya, dihargai ijazah STAIS itu di Bandung. Saya hanya belajar 2 semester, 1 semester dia skripsi. Iya. Jadi ijazah STAIS tadi itu dihargai 99 SKS. Iya, ya lompat dia. Makanya ketika pulang ke Sidikalang itu orang BKD bingung, kok cepat kali pulang gitu kan? Saya terangkan, oh begitu. Setelah tamat, penempatan ke sekretariat bagian Ortala. Pindah ke kecamatan Berampu. Pindah ke Sempak Nempuh Hilir. Dari Sempak Nempuh Hilir kecamatan pindah ke Perindak. Perindak 3 tahun, pindah ke Dinas Pariwisata. Dari pariwisata lagi ke Lurah. Lurah sudah 2 tahun. Sudah jadi Pak Lurah. Sudah, alhamdulillah dipercaya Pak Bupati Edi Kelengati Brutu. Sudah 2 tahun lah. Bulan 11 ini kita 2 tahun lah lurah di Kelurahan Bintang Hulu, Kecamatan Sidikalang. Dari yang dulunya tukang masak di hutan, tukang masak, tukang office boy, gosok-gosok dulu. Yang gosok-gosok dulu, office boy. Lanjut sekarang penjaga sekolah. Penjaga sekolah sampai jadi sekarang jadi lurah. Iya. Dulu kan itu kalau bisa dibilang nggak mudah lah jalan hidup dulu ya kan tuh. Iya. Sebelum tamat sekolah lah. Gitu. Iya. Lalu ada prosesnya hingga sekarang pasti lebih mudah lah dibanding yang dulu. Iya. Apa kira-kira apa istilahnya pesan lah dari proses ini yang yang harus yang bisa jadikan apa ya? Jadikan mungkin pelajaran lah bagi sebagian orang gitu. Pertama, saya itu kerja ikhlas. Dimanapun kerja apa aja ikhlas gitu. Sampai dulu dinas pendidikan saya 3 tahun itu, ketika kantor belum terbuka itu, kamar mandi rusak, air nggak hidup, listrik mati, telepon mati, semua nanya saya gitu. Karena saya di bagian umum gitu kan. Iya. Bintang kok ini semua. Semua saya kerja, saya nggak peduli gitu. Penting operasional kantor itu berjalan gitu, karena saya tepatnya di bagian umumnya gitu. Bekerja ikhlas, kemudian loyal dengan atasan lah pasti ya. Nggak melawan dengan atasan gitu kan. Kemudian nggak money oriented gitu. Nggak semua kerjaan itu harus ada uangnya gitu. Sehingga dengan seperti itu, ketika dinas pendidikan itu ada 4 bidang itu pakai nama saya. Untuk kerja ini dapat honor di sini, bidang sana dapat honor di sana. 4 bidang itu pakai nama saya. Kenapa? Saya asal disuruh mau aja gitu. Penting ikhlas saja, berteman gitu. Kemudian kesempatan itu hanya datang sekali. Ketika kita nggak berani ngambil, itu akan lewat gitu. Jadi ketika ada kesempatan untuk belajar, kita ambil, mengorbankan yang ada. Harapan kita ke depannya itu kita bisa berubah. Dan alhamdulillah seperti itu. Ketika ada kesempatan saya untuk belajar ke Bandung, saya sampaikan ke istri setuju, kita berangkat, bawa anak 2 ke Bandung. Jual aset di sini untuk biaya di Bandung. Karena untuk pendampingan dari kabupaten itu, untuk hidup selama 1,5 tahun itu kayaknya kurang lah. Iya, jadi kita perlu ada backup seperti itu. Tadi apa tadi? Ikhlas, loyal, nggak money oriented. Tiap ada kesempatan, jangan jangan sia-siakan kesempatan ya. Iya. Oke kawan-kawan, itu tadi sedikit apa ya? Pelajaran lah, nilai-nilai penting lah dari sedikit perjalanan hidup yang sudah dialami oleh Tongaku ini. Nanti kita akan kembali, ada banyak pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan, dan kalian jangan kemana-mana, tetap di Sidikalang TV. Kita masuk satu sesi. Produk bakery yang enak, terjangkau, dan jenisnya yang sangat beragam dapat Anda dapatkan di Detar Cookies and Bakery, beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 179, Batangburu, Sidikalang.
Hei bang, mau kemana bang? Mau ke Detar. Baik kawan-kawan, kembali di unboxing Sidikalang TV, masih bersama dengan Tonga Ucok AKA gitu ya. AKA Hairul Bintang, Lurah Kelurahan Bintang Hulu. Oke Tonga, tadi kita sudah cerita banyak sedikit perjalanan Tonga ini ya, Tonga Ucok, mulai dari bagaimana mereka menjalani hidup setelah ternyata Tonga ini cepat ditinggalkan orang tuanya hingga akhirnya dia dipercayakan menjadi lurah di Kelurahan Bintang Hulu. Nah sekarang saya ingin sedikit cerita nih, ingin sedikit bertanya lah, bagaimana kesibukan menjadi seorang lurah. Tonga sibuk nggak jadi lurah? Bisa bilang sibuk, bisa enggak. Kita jawabnya berat nggak jadi lurah? Pasti berat. Pasti berat ya. Karena kita ngurusi satu kelurahan kan. Ada pertikaian di masyarakat sampai ke kita. Ada permasalahan tanah sampai ke kita, ada bantuan tidak sampai kepada tempatnya sampai ke kita. Pokoknya kita urusi semua masyarakat. Iya. Apa kebutuhannya, baik dia urusan kependudukannya, untuk urusan mungkin bermasyarakatnya juga kita bina sampai ke sana gitu. Pernah nggak ada satu kejadian atau satu masalah yang buat Tonga, aduh, pokoknya menyelesaikannya berat gitu? Pernah nggak sampai? Ada gitu? Pernah sekali. Pernah, ya? Itu ODGJ. Bisa dibagi tuh ceritanya. ODGJ ini dia kerjaannya itu matiin lampu aja di rumah orang, ngancam orang pakai parang. Dia dulu riwayatnya pernah bunuh istrinya. Itu di lingkungan 2 Tambun. Jadi saking masyarakat resah itu buat laporan, datang ke kantor gitu kan. Terus kita berpikir bagaimana solusinya ini gitu. Kemudian kita menghubungi kantor polisi, bagian reserse, pas ketepatan kita itu Bapak Sumitro. Sumitro bekerja sama dengan beliau, kemudian kita lengkapi berkas-berkasnya, ODGJ tadi itu, kemudian kita putuskan dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Masalahnya, nangkap ini susah. Jangan sampai ketika ditangkap ini jadi korban. Nggak boleh dengan kekerasan. Sementara dia bawa parang terus. Bagaimana caranya? Jadi memang saya angkat jempol kepada tim reserse yang dipimpin oleh Pak Sumitro pada saat itu. Dengan gesit mereka bagaimana menangkap seorang yang kurang sehat, kurang waras dengan bawa parang di tangannya. Alhamdulillah nggak ada korban pada saat itu. Kemudian bisa ditangkap, kemudian kita bawa ke rumah sakit jiwa disertai sama keluarganya. Sampai hari ini masih di rumah sakit dan informasinya sudah agak membaik seperti itu. Banyak lagi mungkin kejadian-kejadian yang menyita perhatian. Ada mungkin kejadian alam yang harus kita turun tidak di jam kerja, panggilan dari camat, panggilan mungkin langsung dari Pak Bupati, pernah juga kita alami. Dan kita siap di luar jam kerja gitu. Harus siap ya? Harus siap. Dan kebetulan rumah nggak terlalu jauh ya? Tidak terlalu jauh, mungkin hanya 15 menit aja dari kantor ya. Oke. Lalu Tonga, pernah dalam satu kegiatan Pak Bupati ngomong, aku bukan terlalu apa ini ya, bukan menjilat gitu kan ya. Cuma pernah dalam satu kegiatan yang di Barung-Barung waktu acara Pusri. Sriwijaya. Jadi ada satu bahasa Pak Bupati bilang, oh ini Hairul Bintang ini salah satu lurah kita yang paling bagus ini, paling hebat gitu lah. Ada tuh nggak? Kayaknya masih kurekam. Masih. Bisa nanti ditampilkan sedikit. Nah itu gimana tuh? Itu kan pujian sih sebenarnya. Gimana seharusnya? Mungkin bisa jadi apa ya? Jadi pelajaran untuk kehidupan lah. Gimana seharusnya ketika orang dipuji? Tonga waktu dipuji itu gimana? Pertama-tama kita pasti agak-agak inilah ya. Istighfar lah. Oh istighfar. Istighfar, astagfirullah. Kemudian kita kembalikan pujian itu hanya kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di balik pujian itu kan kita juga harus memang betul-betul mewujudkan seperti apa yang diinginkan Pak Bupati, seperti itu. Kita tidak lantas kita besar kepala, tidak lantas kita menjadikan itu sebagai bahan kita untuk membuat sebuah keuntungan lah secara pribadi.
Namun pujian dari Pak Bupati itu, ya mudah-mudahan itu bisa kita emban itu apa yang diinginkan beliau itu bisa kita laksanakan lah. Dan alhamdulillah sekarang di Bintang Hulu itu kita sudah bebaskan 2 hektar lahan. Iya. Itu untuk pariwisata. Satu pariwisata dia untuk view sampai ke Lernun, satu lagi kita peruntukkan untuk wisata budaya. Karena di sana ada batu perjanjian antara Marga Bintang dengan Marga Selahi, dekat dengan Lernun. Dan warga sana sudah bebaskan 2 hektar. 1 hektar milik Pak Mahadi Bintang, 1 hektar milik Marga Bintang Tambun gitu. Dan itu kedepannya kalau nanti kita bisa komitmen, Dinas Pariwisata bisa mewujudkannya itu gitu. view-nya mana Tong? View-nya bagus. Ke arah Sumbul? Arah Sumbul Tiga Baru, nah situ. Berarti persawahan itu? Iya, persawahan, di bawahnya ada sungai bisa arung jeram gitu. Ada ikan jurungnya di bawah lagi, monyet, burung rangkok, masih ada? elang, masih banyak di bawah. Nah, jadi bisa jadi wisata lokal lah. Iya. Lalu Tonga, di antara semua kesibukan itu kan, kalau awak lihat-lihat media sosial Tonga kan masih sibuk dengan kegiatan di luar pemerintahan. Jadi kalau nggak salah Tonga ini pernah jadi ketua Ikatan Dai Indonesia. Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi. Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Dairi. Lalu pernah juga apa lagi Tonga? Kayaknya banyak. Ketua Lembaga Dakwah Kampus. Nah, Ketua Lembaga Dakwah Kampus. Lalu sekarang juga masih yayasan itu Tonga, Yayasan Pendidikan Insan Kamil. Insan Kamil. Ada berapa? 3 sekolah. 3 sekolah. Itu istri yang mengelola. Gitu. Berbagi tugas ya. Cuma kita backupnya. Iya. Lalu sekarang belakangan ini kayaknya aktif di Muhammadiyah Tong. Muhammadiyah sebagai wakil bendahara. Ada komunitas apa namanya Tong? Komunitas Pencinta Kopi Indonesia. Oh iya Tong, ini juga sekretaris. Oh apa? Ya. MPI. Iya, Masyarakat Perlindungan. Terus itu yang komunitas berbagi atau apa sih? Oh, komunitas Dairi Berbagi, KDB. Jadi itu untuk berbagi setiap 2 kali sebulan, setiap hari Jumat. Nah, kenapa masih mau menyibukkan diri dengan hal-hal yang di luar pemerintahan, sementara di pemerintahan pun pasti agak-agak sibuk lah itu? Iya. Jadi itu kembali kepada apa kita ya, orientasi hidupnya. Orientasi hidup kita itu pengen bermanfaat kepada orang lain. Oke. Karena jadi lurah kan sudah bermanfaat. Iya. Bermanfaat dalam artian itu satu sisi yang kehidupan pribadi kita kan. Untuk kehidupan umat. Ya kita dikasih kesempatan dan kita juga punya teman-teman yang punya atensi untuk hal-hal seperti itu. Kita berteman, kita diajak, kita ikut gitu. Ya alhamdulillah kita bisa berkontribusi di situ. Jadi biar lebih bermanfaat pada sesama. Oke Tonga, kita akan lanjutkan tetapi setelah yang satu ini. Oke. Kopi Tanpak Sidikalang telah sejak lama hadir untuk menjaga cita rasa dan aroma kopi Robusta Sidikalang melalui berbagai produk yang telah dikirimkan ke berbagai tempat di Indonesia. Kopi Tanpak Sidikalang berasal dari kopi Robusta berkualitas yang ditanam dan dirawat oleh petani dairi, didukung dengan kondisi alam dan iklim dairi yang pas, dan melalui proses produksi yang teliti telah berhasil menciptakan bubuk kopi Sidikalang dengan aroma yang khas dan terjaga. Dapatkan Kopi Tanpak Sidikalang di toko-toko terdekat di kota Anda. Kopi Tanpak Sidikalang, jangan dipuji sebelum dicoba. Baik kawan-kawan, kembali di Unboxing Sidikalang TV. Masih bersama dengan Tonga Ucok, Pak Hairul Bintang, Lurah Bintang Hulu. Oke. Tonga, di antara begitu banyak kesibukan di pemerintahan lalu di luar itu, masih ada waktu untuk keluarga? Pastilah. Pasti. Keluarga is number one. Keluarga is number one ya. Keluarga is number one. Kenapa? Kalau kita di keluarga berantakan, pasti di luar juga kita berantakan. Nggak sempurna lah gitu. Kenapa? Keluarga itu pendukung utama lah untuk apa kita meningkatkan kompetensi kita,
meningkatkan kehidupan kita pasti keluarga. Dan perjuangan kita itu keluarga. Gitu. Untuk keluarga. Ya? Untuk keluarga. Untuk mengisi waktu, biasanya apa yang Tonga lakukan bersama keluarga? Yang pasti saat ini masih meluangkan makan siang bersama, Makan siang bersama. makan malam bersama. Oke. Sekali jalan lah ya. Ya sekali-sekali pasti jalan lah, keluar makan keluar kan gitu kan. Yang paling besar sekarang? Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. Di Medan, SMK Telkom. 3 ya? 3 apa? 3. 3. Nomor 2 di mana? Di pesantren Nurul Azimi Medan. Yang nomor 3 kelas 1 Min Sidikalang. Oke. Oke Tonga. Sekarang cerita Tonga lain ya kan? Kira-kira dengan semua yang sudah Tonga jalani hingga saat ini, kan pasti ada cerita belum sukses mungkin, cuman di beberapa titik pasti udah sukses. Kalau cerita orang-orang kan di balik pria yang sukses itu ada di belakang apa di samping sih sekarang? Di belakang. Di belakang. Mendorong ya. Mendorong. Katanya. Bagaimana seberapa penting peran Tonga itu dalam Tonga menjalani kegiatan sehari-hari? Pasti sangat penting. Karena saya selalu berkoordinasi cerita apa yang akan saya lakukan baik dalam pekerjaan gitu. Contoh, saya ingin seperti ini. Saya mau ke sini, mau pindah ke sini. Itu pasti pertimbangan dari istri. Nanti seperti ini bang, gini. Dan yang saya salutkan dengan istri itu, beliau itu lebih memprioritaskan bagaimana pekerjaan itu tidak banyak menyita waktu, mengurangi waktu untuk keluarga. Gitu. Kalau masih bisa yang santai gitu ya, ambil yang santai aja lah. Kenapa? Karena saat ini kita sekali sebulan itu wajib ke Medan, melihat anak di pesantren, melihat anak di sekolah di SMK Telkom kan gitu. Berarti memang sesuai dengan inilah Tonga tadi ya, sesuai dengan pepatah itu tadi ya. Nah, semoga apa istilahnya Tonga? Sakinah mawaddah warahmah fil jannah. Oke, Tonga. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir ini. Terkait harapan lah. Pertama harapan Tonga lah dulu selaku lurah. Apa harapan Tonga ke depannya untuk Tonga sendiri sebagai lurah dan kelurahan Bintang Hulu itu sendiri? Harapan itu pasti sebuah hal yang di atas pencapaian hari ini ya. Oke. Ya, harapan saya yang gak usah lama-lama di lurah lagi. Gitu. Tempat lain sehingga kita berkontribusi tempat lain. Gitu. Karena apa kalau terlalu lama juga di situ ya bahan pertimbangan juga gitu kan. Baik dari segi pangkatan, baik segi penghasilan juga gitu kan. Dan jangan pula makin turun kan gitu harapan kita seperti itu. Namun semua takdir dari tangan Allah ya. Tapi sejauh ini 2 tahun lah. Kira-kira Tonga udah ngasih maksimal belum untuk kelurahan itu? Kira-kira? Saya rasa belum. Belum. Kenapa? Keterbatasan anggaran, keterbatasan secara kemampuan saya, sumber daya saya juga, sehingga bisa dikatakan itu masih berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kita belum bisa bekerja di luar daripada perencanaan. Kenapa? Semua pekerjaan itu kan bergantung dengan dana kita. Nah, cuman saya rasakan 2 tahun di Bintang Hulu itu, karena di Bintang Hulu itu mayoritas marga bintang. Saya marga bintang sehingga lebih gampang diterima. Sehingga menyelesaikan masalah itu kita lebih enak lah seperti mungkin itu. Karena itu juga Tonga ditempatkan di situ ya. Memang itu ada latar belakangnya seperti itu. Karena 11 bulan itu tempat itu kosong itu. Oh gitu. Kalau harapan untuk Bintang Hulu itu kedepannya itu ya mungkin kita bisa lebih maksimal untuk memberikan sebuah program lah yang direncanakan, kemudian disertai dengan penganggaran yang baik. Di sana itu potensinya banyak, ada aren menghasilkan nira dan mayoritas sekarang itu masih dimanfaatkan untuk jadi tua gitu. Bagaimana kedepannya itu bisa dirubah menjadi gula, kemudian lebih bermanfaat gitu kan. Kolang-kaling bisa diolah, lidinya bisa diolah, kemudian ijuknya bisa juga diolah. Banyak potensi yang di Bintang Hulu itu yang belum secara maksimal diberdayakan seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk Tonga sendiri, apa target Tonga ke depan? Ya kita bisa berencana, berharap. Iya. Target-target seperti tadi, seperti saya bilang tadi itu,
pencapaian hari ini, keinginan ke depan itu ya mudah-mudahan bisa lebih meningkat lah. Iya. Kalau dipercaya. Iya. Kalau dipercaya. Kenapa saya secara pribadi itu ingin mewujudkan di Kelurahan Bintang Hulu itu seperti saya sampaikan itu sana ada wisata budaya. Bagaimana ketika orang datang ke Dairi itu, datang ke Sidikalang itu, dia ingin melihat budaya, ingin melihat adat pak-pak itu kemana dibawa, karena kita bawa ke sana. Dan di sana sudah dibebaskan 1 hektar lahan. Disinilah perlu nanti komitmen pemerintah, bagaimana bisa mewujudkan itu. Atau harus ke dinas pariwisata nanti. Kalau dipercayakan kita akan ke sana insya Biar Allah. lebih lancar jalan ke situ. Mudah-mudahan. Kalau dipercaya. Oke, itu kan. Baik, Tonga. Mulai dari awal perjalanan sampai sekarang, tentunya ada orang-orang yang berjasa. Bisa nggak Tonga sebutkan beberapa lah? Dan mungkin ada yang ingin Tonga sampaikan ke orang-orang ini. Pasti kita tidak bisa hidup sendiri ya. Iya. Seperti saya sampaikan tadi itu, dari kecil itu kita sudah diurus sama keluarga. Ada empu, ada papun, ada patua, tonga. Bahkan saya mendapatkan mama angkat juga. Jadi saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang pasti semoga Allah membalas kebaikan mereka. Karena apa? Ya kita sudah diurus sampai besar kan gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya itu kita bisa lebih memberi manfaat lah kepada mereka gitu kan. Tidak menjadi apa capaian kita hari ini membuat kita lupa diri ya. Iya. Bagaimana kita dulunya gitu kan. Nauzubillah min dzalik. Baik Tonga. Terima kasih untuk cerita kita sore ini. Semoga apa yang diceritakan oleh Tonga Ucok tadi, Kelurahan Bintang Hulu, beberapa mungkin bisa jadi pelajaran, beberapa mungkin bisa jadi contoh lah, atau beberapa mungkin bisa jadi perbandingan lah bagaimana kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Kalau memang ada pelajaran dari sana, nggak ada salahnya untuk kita jadikan jadikan contoh lah. Dan semoga bermanfaat. Kita akan bertemu di episode unboxing selanjutnya dengan orang-orang ya mungkin kalian menganggap dia biasa, cuman cerita hidupnya ternyata luar biasa seperti Tonga Ucok ini. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juah horas. Jangan lupa subscribe channel kami.